dalam keadaan nadir atau kosong, lemah. Ada yang mengatakan 1,5 bulan lagi, ada yang mengatakan beberapa hari lagi, tetapi ada yang mengatakan tidak ada batas waktu sama sekali. Intinya kita semua menunggu atau kita bahkan merindukan pengumuman resmi dari VTube untuk kembali kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali di hadapan Anda, tentunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pada kesempatan hari ini bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, bisa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Semoga barokah selalu ya dalam perjalanan kita, perjalanan yang panjang ini untuk menunggu kehadiran VTube kembali. Tentunya kita mengalami beberapa proses mental yang luar biasa. Pada saat beberapa hari kemarin kita melihat banyak sekali orang-orang yang antusias mulai mempersiapkan bahwasanya VTube dalam waktu 60 hari akan segera on. Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah kapan manajemen unjuk muka kepada kita? Kapan manajemen nongol kalau bahasanya Wonogiri? Dan pada beberapa hari kemarin melalui VTube.co manajemen sudah nongol kepada kita. Tentunya dengan berbagai macam harapan dari VTuber di seluruh dunia ini yang menginginkan segera on. Ini semua sepakat ya. Saya yakin kita semuanya pasti bagi VTuber sejati dan bukan haters, kita pasti mendoakan semoga prosesi yang dikatakan intent bersama investor baru ini segera deal. Nah itulah, maka pada kesempatan hari ini saya sembari menunggu atau kita rindu dengan pengumuman VTube terbaru, saya akan menyampaikan kepada Anda bahwasanya mari kita ingat bahwasanya VTube ini adalah bayi yang belum lama lahir dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun. Tentunya secara proses kita harus mengikuti prosesi yang ada. Saya teringat dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, terutama para VTuber. Dulu pada saat saya membuat YouTube di tahun sekitar 2017-18, kita akan sangat teringat dengan sosok yang namanya Atta Halilintar. Dan itu pun Atta Halilintar bukan semerta-merta viral, tetapi Atta Halilintar menyusun YouTube-nya kalau kita melihat dari awal sangat luar biasa. Sangat luar biasa perjuangan beliau dengan one day one video, satu hari satu uploadan, dan mereka istiqomah, kekeh, teguh menjalankan itu semua sampai sekarang menjadi YouTuber terbanyak subscribernya di Asia, ya semacam itu, Asia Tenggara atau Asia. Pada saat itu saya melihat lagi sosok yang namanya Deddy Corbuzier. Pada saat itu dengan subscriber sekitar 3 jutaan kurang lebih pada saat itu. Nah, apakah Deddy Corbuzier ini terus menggunakan gebrakan dan yang ekstrim? Ini tidak. Mereka santai meniti karir dengan karakter yang dipertahankan. Nah, tapi pada saat 2021 terjadi suatu perubahan-perubahan. Bahwasanya di era pandemi ini Deddy Corbuzier mengambil sebuah peluang yang besar dengan podcastnya, dan sampai sekarang setiap upload mendapatkan jutaan viewer. Dan inilah keberhasilan beliau, dan tambah jutaan lagi subscriber. Lah inilah perjuangan. Jadi apakah mereka semerta-merta sukses dengan hanya sebulan 2 bulan viral kemudian hilang seperti itu? Maka semalam saya telepon dengan seorang yang menurut saya luar biasa dengan loyalitas yang tinggi kepada VTube. Loyalitas bukan berarti terus mendukung 1000% kepada manajemen. Kalau manajemen salah ya kita ingatkan dengan cara yang baik, bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Jangankan manajemen, keluarga kita juga sama.
kita loyal kepada keluarga. Keluarga salah dibela ya tidak. Kalau kita yang beragama Islam, ketika Rasulullah SAW menerapkan hukum potong tangan bagi yang mencuri, maka pada saat itu ketika anakku mencuri, maka anakku itu pun yang akan saya potong tangannya terlebih dahulu. Nah, itulah bahwasanya kita itu loyal juga harus dengan akal sehat dan kewarasan, saudaraku. Maka apa kok saya membawa kepada Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, kemudian kepada Rasulullah sebagai sang guru panuntun bagi orang Islam? Bahwasanya perjalanan kehidupan secara syahadat kehidupan, saya katakan, orang yang meniti sebuah perusahaan dan dia terlalu cepat untuk heboh atau dikatakan viral luar biasa, maka ingatlah, kalau kita mengikuti alur itu, perusahaan atau sosok atau tokoh atau apapun, mereka akan cepat hancur. Ini hukum alam, saudaraku. Disitulah kami dengan konten GSBV atau Gus Sigit One Vlog, kita menyusun dengan santai, menyusun dengan seksama. Jangan sampai kita terlalu viral, ya jangan, tapi jangan sampai kita terlalu diam. VTube kita menjalankan sekitar 1 tahun kurang lebih, ya kan? 1 tahun atau bahkan hampir 2 tahun, besok April ya. Oke, yang baru mendengarkan bisa langsung subscribe ya, yang belum subscribe ya. Jadi 1 tahun ibaratnya menjadi bayi raksasa. Pada saat saya gabung, saya melihat fenomena VTube, jujur saya agak ketar-ketir. Wow, ini bisnis kok sebegitu begini ya, sebegitu hebatnya ya. Kemudian saya melihat ada hedonisme dari para VTuber ini. Saya melihat, wah kok begini ya, saya ada khawatir gitu kan. Maka saya membuat channel ini untuk menjadi netralitas. Bagaimana caranya kita membuat VTube ini jangka panjang, berarti kita harus mengurangi hedonisme ini untuk menjadi sewajarnya. Ingatlah bahwasanya proses ini harus dilalui oleh usaha apapun, proses harus dilalui setiap keadaan apapun, karena proses inilah hal yang paling penting. Sebuah kesuksesan ini adalah proses, saudaraku. Maka sampai detik ini VTube diuji, digembleng ini supaya apa? Ada remnya. Dan kita meyakini sebagai VTuber sejati, VTube akan hadir kembali dengan gebrakan yang luar biasa. Tentunya dengan penyaringan. Yang pertama 17 juta, mungkin sekarang tinggal berapa juta seperti yang banyak komentar yang hadir. Tetapi bagi para VTuber sejati yang mereka paham dan memahami, atau mereka yang pemain lama, ya kan, mereka akan tahu pahit getirnya VTube ini. Bahkan mereka memiliki feeling-feeling yang luar biasa, feeling-feeling yang cerdas untuk mereka bertahan. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk bertahan, sehingga sampai saat ini tidak peduli apapun pangkatnya, tidak peduli apapun posisinya, mereka yang cinta dan mereka yang ngerti, itulah yang bertahan. Saudaraku, semoga ulasan saya yang singkat ini menjadi suatu gambaran, menjadi suatu bahasan yang bisa memahamkan kita, karena kefahaman inilah yang akan membuat kita menjadi lebih tenang dan membuat kita lebih cerdas, tentunya untuk melangkah menuju ke yang lebih baik. Terima kasih. Pastinya saya banyak salah. Saya Sigit, salam ekstrim.